siang. Kami dari kelompok 2 pada saat ini akan memperagakan penerapan teknik coaching di lingkungan sekolah kami. Dan adapun peristiwa yang akan kami sajikan adalah mengenai seorang siswa yang bernama Meli yang menghadapi persoalan di mana gurunya akan meminta kepadanya ambil bagian di dalam pidato bahasa Inggris, dan Meli pun mengalami kendala dalam hal ini. Dia tidak mempunyai kepercayaan diri. Dan untuk selanjutnya mari kita sama-sama melihat penerapan coaching dari kelompok 2. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Meli. Mari. Boleh. Mari, nak. Mari, silakan duduk. Ya, ada apa? Datang ketemu dengan Ibu tadi? Saya ini, Bu, saya Bu. Saya di sini buat pidato bahasa Inggris di kabupaten, Bu. Oh, iya. Jadi ceritanya, Meli diberi tugas untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Terus, masalahnya apa? Ya, saya ini, Bu, pede untuk melaksanakan, Bu, karena saya ini ada masalah, Bu. Karena saya tidak pede, saya. Oh, tidak percaya diri. Oh, iya. Jadi Meli mati, tidak percaya diri dan tidak punya waktu untuk berlatih, sehingga tidak siap untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Ya. Baiklah, dari masalah yang Meli sampaikan kepada Ibu tadi, ya, kira-kira apa yang Ibu bisa bantu, ya, agar Meli siap untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Mungkin ada di benaknya Meli yang sudah dipikirkan tindakan apa atau langkah apa yang Meli bisa lakukan sehingga Meli bisa begitu lomba pidato. Karena Ibu lihat Meli ini punya potensi, ya. Menurut Ibu, Meli punya potensi untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris. Mengapa Ibu katakan demikian? Karena tentunya guru bahasa Inggris menunjuk Meli karena Meli punya kemampuan. Makanya Biana katakan tadi seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa solusi atau cara yang Meli kira-kira bisa lakukan agar Meli bisa mengikuti lomba itu? Dari masalah yang Meli sampaikan tadi. Bisa, Bu. Saya berlatih di sekolah bisa. Saya mau bahasa Inggrisnya, Bu. Oh ya. Iya. Ibu rasa bagus sekali itu. Ya, ternyata Meli bisa punya solusi sendiri dengan masalah yang Meli hadapi. Dan Ibu rasa itu sangat bagus. Sangat bagus apa yang Meli pikirkan itu sangat bagus. Jadi memecahkan masalah Meli tidak bisa berlatih di rumah, Meli akan berlatih di sekolah. Nah, itu bagus, ya. Itu bagus. Nah, jadi nanti tinggal Meli menghubungi guru bahasa Inggris, ya, untuk menyampaikan Meli meminta untuk bisa diberi waktu latihan di sekolah, ya. Nah, sekarang kalau masalah tadi yang Meli katakan Meli tidak percaya diri, kira-kira kalau Ibu Yana boleh tahu, kira-kira mungkin ada Meli pikirkan cara sehingga Meli bisa percaya diri untuk ikut lomba ini. Apa kira-kira? Ya, memang itu, Bu. Memang tidak percaya karena pertama ini saya dituju. Oh iya. Makanya saya bilang, pertama ini lebih baik saya usahakan bagaimana caranya supaya saya bisa ikut, Bu. Oke. Dan tadi supaya bisa hubungi dulu. Oke, iya. Nah itu, Ibu senang sekali Meli mau berbagi dengan Ibu siang ini. Dan ternyata ketika Meli berbagi, Meli punya wawasan terbuka. Meli sendiri bisa mencari solusinya. Jadi menurut Ibu bagus sekali tadi itu. Untuk bisa menimbulkan, membangun lagi rasa percaya diri Meli, ya. Meli harus berbicara dengan guru bahasa Inggris, ya kan? Seperti tadi Meli katakan toh, jadi berbicara dengan guru bahasa Inggris karena guru bahasa Inggris yang menilai bahwa Meli punya kemampuan. Ya. Dan yang kedua tadi Meli sudah katakan bahwa Meli akan melakukan latihan di sekolah, ya. Nah, itu bagus. Ya, jadi menurut Ibu itu Meli lakukan saja. Ketemu dengan guru bahasa Inggrisnya, ya. Kemudian bicara, sampaikan bahwa Meli akan berlatih di sekolah sehingga Meli bisa mempersiapkan diri untuk ikut lomba bahasa Inggris. Dan satu pesan Ibu, Meli harus tetap percaya diri. Ya, tidak boleh
tidak percaya diri. Kalau punya kemampuan, Meli harus percaya diri, ya. Jangan karena ada masalah, Meli langsung patah semangat, putus asa, tidak boleh seperti itu. Tapi harus semangat, harus tetap percaya diri, ya. Oke? Ya. Mungkin Ibu itu yang bisa Ibu bantu pada Meli. Semangat untuk berlatih, semangat untuk mempersiapkan diri untuk ikut lomba bahasa Inggris. Ya. Dan Ibu yakin Meli pasti bisa. Oke? Iya. Oke. Iya. Kita bersama menyaksikan bagaimana penerapan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Yana sebagai coach dan Bapak Meli Marti sebagai coachee. Di sini kita bisa melihat bagaimana peran seorang coach yang memberikan arahan dan bagaimana seorang coachee menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi, dan penguatan-penguatan yang diberikan oleh seorang coach sehingga seorang coach itu mampu untuk mengambil keputusan yang baik dan dia boleh laksanakan itu untuk kehidupannya, untuk kegiatan yang akan dia laksanakan. Terima kasih. Salam sehat, salam guru penggerak. Selamat siang. Saya Yanawati Evelyn Tonimba. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 2. Kami hendak memaparkan atau menyampaikan penerapan coaching dengan kasus seorang murid yang menghadapi masalah karena merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru bahasa Inggris, di mana guru ini mengadakan les dan murid tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan les sehingga dia merasa diperlakukan tidak adil, mulai dari penilaian dan beberapa hal yang dirasakan dari guru bahasa Inggris tersebut. Itulah kasus yang akan diterapkan dalam coaching yang akan kami laksanakan pada saat ini. Dan yang akan memerankan sebagai coach adalah Bapak Meli Marti Lamasi, dan yang akan memerankan sebagai coachee adalah Ibu Evelyn Kumakau. Demikian, mari kita saksikan bersama penerapan coaching dengan kasus 2. Pak, Iya, Nak Evelyn. saya mengganggu Pak. Gak apa-apa, Nak Evelyn. Gak apa. Ada yang ingin saya ceritakan pada waktu. Ada, Nak Evelyn. Mari kita duduk sini, Nak Evelyn. Ya, makasih Pak. Apa tujuan Nak Evelyn datang sama Pak ini? Apa bisa bantu, Nak? Iya Pak, begini Pak. Saya datang karena ada yang ingin saya ceritakan dengan Pak. Silakan, silakan. Saya tidak enak hati Pak, karena selama saya mengikuti pembelajaran khususnya bahasa Inggris Pak, saya tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh guru bahasa Inggris. Nilai-nilai saya pun dia berikan tidak bagus, berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi Anak Evelyn kenapa tidak boleh, apa alasannya? Saya mau ceritakan dengan Pak, saya sedih. Ya apa-apa, Nak. Ceritakan sama Pak supaya Pak bisa enak. Orang tua saya Pak tidak mampu membiayai les saya, karena pernah saya bertanya kepada orang tua kalau di sekolah diadakan les untuk bahasa Inggris, tapi orang tua saya cuma diam saja Pak. Jadi saya tidak berani. Jadi Nak Evelyn, nanti solusi ke depannya apa, Nak Evelyn mau sampaikan, Nak? Ya, kalau saya pikir-pikir Pak, daripada saya merasa tidak nyaman dalam belajar, saya mau bicara terus terang saja kepada orang tua saya ya Pak. Saya mau terus terang supaya orang tua saya izinkan saya untuk les. Kemudian
saya akan bertemu juga dengan bahasa Inggris. Tanya, mau menjelaskan keberadaan keluarga kami. Karena mungkin dengan demikian dia paham mengapa saya tidak bisa ikut les ya Pak. Berarti Pak dengan naik ini berarti bagus tindakan naik ini solusi ke depan nanti. Nanti dia akan maju nanti ke depan. Ya mudah-mudahan lah Pak. Ya, cara ini saya mau upayakan dulu Pak, supaya ketika pembelajaran pun saya bisa berinteraksi dengan baik dan saya tidak lagi diliputi ketakutan atau rasa tidak nyaman ya Pak. Ya, bagus. Ini pas dengar tadi solusi yang katakan berbicara dengan orang tua, kemudian bahasa Inggris tadi supaya Adeline bisa mengajar les nanti, kemudian bermotivasi untuk belajar ke depannya nanti ya. Begitu naik ini. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Pak sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau memberikan saya kekuatan, motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Dan saya akan terus berusaha belajar dengan baik dan boleh meningkatkan prestasi saya ke depannya. Terima kasih Pak. Yang namanya penerapan coaching, di mana sebagai coach Bapak Mili Marty sudah berperan dengan sangat baik. Dia menanyakan masalah yang dihadapi oleh Evelyn sebagai coach dan memberi penguatan agar Evelyn sebagai coach dapat menyelesaikan sendiri masalahnya, mendapatkan solusinya, dan kemudian dia akan bersemangat kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Demikian pula dengan Ibu Evelyn yang bertindak sebagai coach tadi juga sudah menerapkan apa yang menjadi bagiannya. Dia sudah menyampaikan masalahnya, bahkan dari masalahnya itu ketika dia berkomunikasi dengan Pak Mili Marty sebagai coach, dia boleh menyampaikan sendiri solusi yang ditemukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, demikianlah penerapan coaching yang dapat kami tampilkan untuk kasus yang kedua. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Selamat siang, kami kelompok 2. Saya Mili Marty Lamasi sebagai pengamat. Mempersilakan kedua rekan saya, Ibu Evelyn Mekau akan berperan sebagai coach dan Ibu Yanawati Tonimba akan berperan sebagai coach dalam kasus seorang guru yang ditegur oleh pengawas ketika diadakan supervisi mengajar karena tidak menggunakan buku teks. Mari kita saksikan penerapan coaching berikut ini. Bang, dan Ya, sementara boleh bercerita? Gitu. jadi saya bantu. Sepertinya saya perlu bantuan ini. Ya, Ini saya mau bicara dengan Ibu Evelyn. ada apa? Jadi sebenarnya saya ini kemarin kan supervisi, Ya, terus waktu supervisi itu saya ditegur. Ya, kalau saya menerima kemarin itu bukan teguran sebenarnya. Saya menerima itu saya dimarah karena kelalaian saya sebenarnya. Waktu mengajar saya tidak menggunakan buku teks. apa yang menjadi tujuan ibu sampai mengajak atau disupervisi tidak pakai teks? Itulah. Jadi begini Beverly, menurut saya anak didik itu kan tidak harus mendapatkan materi cuma dengan buku teks, tapi mereka juga bisa belajar mendapatkan materi itu dari sumber-sumber lain. Dan itu yang saya coba terapkan kemarin ketika saya mengajar dan supervisi. Saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber-sumber lain. Sehingga ketika selesai supervisi, saya ditegur oleh pengawas. Kalau menurut ibu Yana, dari sekian persentase itu
mana yang lebih bagus, pakai buku teks atau menggunakan sumber-sumber lain atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya mengajar ini kan kita yang penting sesuai dengan kurikulum. Jadi sebenarnya kalaupun tidak menggunakan buku teks, asalkan materinya sesuai dengan kurikulum. Ya. Tapi memang mengajar itu harus menggunakan buku teks juga. Nah, cuma kemarin itu seperti saya bilang tadi bahwa memang saya tidak menggunakan buku teks karena saya pikir ketika saya menggunakan sumber-sumber lain itu sudah cukup dalam menjelaskan materi kepada anak-anak. Itu. Kemudian dari pengawas itu sendiri, kira-kira kenapa dia sampai sepertinya tidak berkenan atas apa yang ibu lakukan itu. Jadi tujuannya dari dia tegur ibu yang itu kenapa, dan apakah cuma karena buku teks itu bagaimana? Ya begini, saya menanggapinya kemarin memang persoalannya cuma karena saya tidak menggunakan buku teks. Jadi menurut ibu pengawas, kemarin itu menurut pengawas harusnya saya kalau mengajar harus menggunakan buku teks. Nah, itu yang alasannya mengapa saya ditegur, ya karena katanya di kurikulum itu tertulis di sana harus menggunakan buku teks. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya kira-kira ya, kalau Ibu Yana dari pembelajaran, kira-kira bagaimana caranya, bagaimana Ibu memperpadukan, apakah bisa seperti itu? Sebenarnya sih harus diperpadukan. Maksudnya saya misalnya mengajar, memang yang lalu-lalu saya kalau mengajar saya menggunakan dua sumber ini, baik buku teks maupun sumber lain. Cuma tadi itu persoalannya kemarin saya memang tidak menggunakan buku teks. Itu kesalahan saya menurut pengawas. Ya, setelah Ibu Yana mengalami hal ini, kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan Ibu Yana lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Iya. Jadi saya sejak kemarin itu sebenarnya memang jadi perenungan untuk saya apa yang telah terjadi, apa kesalahan saya. Jadi saya berpikir memang apa yang dikatakan pengawas itu sebenarnya benar, ya karena sebagai guru ketika mengajar kita tidak hanya menggunakan satu sumber. Jadi walaupun kita menggunakan sumber-sumber lain, misalnya lingkungan di sekitar kita, tapi juga kita harus menggunakan buku teks sebagai panduan karena itu ada tertuang dalam kurikulum. Jadi kalau saya mungkin saya harus kembali ke cara saya mengajar sebelumnya, yaitu memadukan atau menggunakan sumber selain sumber-sumber lain juga menggunakan buku teks dalam kegiatan mengajar. Mungkin seperti itu. Iya, kalau yang Ibu Yana rasa itu lebih baik, ya saya pikir alangkah baiknya kalau itu dicoba kita buat dalam kegiatan pembelajaran berikutnya, supaya di dalam penggunaan antara paket dengan sumber-sumber lain itu bisa saling melengkapi. Nah, mungkin itu sangat baik untuk Ibu Yana terapkan lagi di dalam pembelajaran. Saya sangat setuju dengan yang Ibu Yana akan lakukan itu, dan benar itu justru lebih menambah kemampuan anak di dalam memahami materi-materi yang selanjutnya yang akan dia berikan. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi saya sudah bisa kesimpulan setelah bercerita di BPDIN bahwa saya memang harus kembali memperbaiki, ya, menggunakan buku teks, menggunakan buku sumber lain. Saya juga menggunakan buku teks dalam pembelajaran juga BPDIN karena kemarin yang tegur saya adalah pengawas. Kemudian kemarin juga ibu pengawas mengatakan ibu pengawas akan melaporkan apa yang terjadi kemarin yang sangat perlu dalam kepala sekolah. Jadi karena saya pikir-pikir sejak kemarin bahwa saya memang salah dalam hal ini, saya akan menemukan
juga menemui kepala sekolah. Saya akan menyampaikan apa yang terjadi dan saya akan meminta maaf. Dan kalau mungkin pengawas masih akan datang hari ini, saya juga akan bertemu dengan beliau. Saya akan menyampaikan permohonan maaf saya telah membuat kesalahan kemarin dan saya akan memperbaikinya. Semoga ibu pengawas tidak marah ya sama saya kalau saya sudah bertemu dengan beliau sebentar. Ya, saya rasa Ibu Yana pasti bisa, dan saya tetap berharap Ibu Yana tetap semangat. Oke. Karena kita sebagai guru harus tetap semangat untuk memajukan murid-murid kita. Semangat ya. Oke, terima kasih Bevelin. Setelah saya mengamati penerapan coaching dalam kasus 3 yang diperankan oleh Ibu Evelyn dan Ibu Yana, saya mengapresiasi apa yang telah ditampilkan. Sebagai coach, Ibu Evelyn telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu membangun komunikasi asertif dengan Ibu Yana sebagai coaching, dan Ibu Yana juga berperan sangat baik dalam menyampaikan masalahnya dan juga menemukan sendiri solusi atas masalahnya tersebut. Demikianlah penerapan coaching dari kami kelompok 2. Terima kasih. Salam guru penggerak. Penerapan coaching dari kami kelompok 2. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.